Nggak mungkin kita sanggup menguasainya, kecuali kalian bisa mampu menguasai Al-Quran kalian. Tetapi kami sebagai firman itu, dia yang menguasai kehidupan kami. Dia yang mengatur kehidupan kami. Ngomong dulu dah. Sepuasnya ya, sepuasnya. Ngarang bebas saja. Udah? Ngarang bebas saja kamu. Udah? Kamu katakan sekarang pelaku kejahatan, pelaku penyaliban itu adalah pahlawan. Karena logikamu itu tidak sehat dan tidak benar. Sudah pasti. Karena biasanya pelaku kejahatan itu di mana-mana itu namanya saya penjahat. Udah? Tetapi karena logikamu itu tidak sehat, makanya kau katakan itu seorang pahlawan. Karena pahlawan di dalam logika orang sehat adalah yang membela kebenaran, yang membela orang-orang kecil. Itu dia. Tentu logika itu dipakai orang yang sehat. Udah? Orang yang tidak lihat seperti saudara, seperti Ustadz ini, enggak seperti itu. Logikanya udah rusak. Seorang pelaku kejahatan kau pikir itu adalah seorang pahlawan. Itu saudara. Itu dia. Oke, udah. Oke ya. Makasih Pak. Iya, lanjut. Apa lagi? Iya, kan udah jawab ya. Kayak gitu aja dah ya. Nggak bisa diajak diskusi gitu ya. Masa berdiri di dua kaki penebusan dosa. Penebusan dosa diiyakan, tapi awal dari tragedi penyalipan diingkari. Kayak gimana? Kan seharusnya konsisten ya. Konsisten Yudas itu sebagai pahlawan penebusan dosa. Kan kayak gitu. Kenapa malah diingkari? Kan kayak aneh gitu loh jadinya. Aneh betul. Pada kesurupan gara-gara judul saya ini teman-teman. Sabar dulu ya kawan-kawan. Teman-teman yang di kolom komentar yang 16.000 ya, tolong kasih AC 1 PK 1000 PK 1000 ya. Bentar ini judul ini enggak karuan ya kalian ya, judi online ini. Kominfo. Kau kerja apa Kominfo? Bentar, di live streaming saya ada aja judi online. Kita naikin lagi ya yang lain ya. Halo, selamat malam. Malam Pak. Dari Kristen. Ya, Kristen. Open cam dulu Pak. Silakan dibuka kameranya. Udah di kamar. Hah? Udah di kamar. Oh ya udah kalau gitu istirahat dulu Pak ya. Kalau udah di kamar ya Pak ya, istirahatlah dulu ya, ngapain naik kan gitu. Kita kan hanya berdiskusi gitu ya. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang? Aduh. Sabar ya. Banyak kali ini, aduh. Banyak yang kejang-kejang ini teman-teman. Kalian sih ya heran, saya ngasih judul itu ngeri banget netizen. Halo, ini. Selamat malam Pak Ustadz PI. Selamat malam. Silakan dibuka kameranya. Boleh. Jaringannya Ustadz.
Oh, oke. Bang, coba ada musik itu bang, kena copyright nanti kita live kita. Coba dihentikan itu musiknya. Coba matikan Mak Bro. Oke. Nah, ya. Oke, iya. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Mau bertanya saja sih. Mau bertanya, silahkan. Kalau Ustadz bersedia menjawab. Iya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Saya mau gitu. nanya Pak Ustadz. Pak Ustadz percaya ada tentang penyalipan? Saya jawab pakai dalil ya, bang ya. Mana jaringan? Nah, suara saya jelas? Bang? Oh. Bang, kedengaran gak suara saya bang? Halo. Bang, kedengaran gak suara saya? Mana sih jaringannya? Perjalanan. Nah, BPJS. Turun dulu bang ya, turun dulu ya. Kita noisy ride-nya namanya ya. Aduh. Kenapa itu jaringan? Minta naik lagi dulu ya. Tolong diimpus dulu lah itu jaringannya ya. Supaya lancar. Mana tadi abangnya? Naik lagi lah, bang. Oi. Mana minta naik dulu? Minta naik lah. Sabar ya teman-teman. Nggak ada lagi abangnya. Lampung hadir. Iya, yang di YouTube. Syukron jazakumullah khair. 617 orang yang di YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Halo Bang, halo. Halo, selamat malam. Nah. Halo. Hai. Kenapa kau? Aduh. Ini ciri bau-bau muter-muter nih. Bau-bau muter-muter ini teman-teman. Iya. Kita cari yang lain dulu ya. Masih panjang waktu kita nih. Ya, panjang. Ngumpul sini, bikin kopinya segalon, jangan segelas. Nih, saya bikin segelas aja bocor ini gelasnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat malam. Nah, turun. Gatal kepala saya. Aduh, selamat malam. Selamat malam. Berhala. Aduh. Yang namanya agak Kristen lah, ya. Halo, selamat malam. Salam.
Iya, selamat malam. Silakan dibuka kameranya, Pak. Nggak bisa lagi. Salam sama-sama. Dah, kalau nggak bisa ya nggak bisa, nanti aja Pak naiknya ya. Kalau yang nggak bisa nanti aja naiknya. Kalau udah bisa ya. Mungkin beli tangga dulu lah ya Pak ya, biar bisa naik gitu, biar buka kamera bisa. Apa susah kali gitu ya, saya minta untuk dibukakan gitu, dibukakan kamera. Ini ngeri rupanya judul netizen ini ya. Ngeri banget kalian teman-teman. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Iya Bang, saya punya judul nih. Ini rekomendasi dari netizen gitu. Apa tanggapan Abang dalam Yohanes 13 nomor 2 tuh? Nah, jadi kalau itu pendapat Pak Ustadz, ya sah-sah saja. Oh, bukan pendapat saya, tapi tertulis di kitab Abang. Bang. Sorry Bang. Rokok kena Bang. Saya nggak pakai pembatasan. Ya, kalau mau merokok, jangan di kamera gitu, ya. Ya. Gitu. Kalau merokok jangan di kamera. Anda naik ke sini, Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Mau ditanya aja. Mau ditanya, iya. Mana sih teman-teman, judul yang mana? Judul yang mana? Namanya mana? Mana judul? Romawi 5:22 lah, bukan? Yang mana sih? Bentar ya Bang ya. Yang mana? Anak 4D. Bentar ya. Kalau ada saya lihat, saya blok. Oke Bang. Abang mau ditanya atau mau bertanya nih? Saya mau ditanya aja. Bang, betulkah ya Yudas Iskariot itu dibisiki iblis sehingga terjadi penyalipan, dan dia disebut sebagai apa? Pengkhianat atau pahlawan? Coba silakan jelaskan. Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus yang berkhianat karena dia menjual gurunya, yaitu Yesus, dengan 30 keping perak untuk keuntungan pribadinya, supaya dia menciumnya nanti, dan pada serdadu tentara Romawi menangkap Yesus dan disalibkan. Dia adalah pengkhianat. Pengkhianat bagi Anda. Tapi kalau tanpa dia nggak ada penebusan dosa Anda, Pak. Karya penebusan adalah rencana Allah. Jadi kalau kita logika berpikir, ya benar bahwa logika berpikir, tapi kalau rencana Allah tidak mampu logika berpikir manusia mengapakannya, menjelaskannya atau menerangkannya gitu. Karena dia mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Jadilah terang, jadi ada. Nah, jadi pola pikir manusia dengan Allah itu bagaikan langit dan bumi. Nah, itu lalu gimana tuh? Maksudnya nggak mampu kalau manusia mau mengetahui jauhnya rencana Allah, rancangan Allah terhadap dunia ini gitu. Baik Bang. Jadi menurut Anda pengkhianat kan kayak gitu ya, pengkhianat ya. Gini, kalau tanpa Yudas dan iblis, Abang dosanya nggak ditebus, gimana Bang? Apakah Abang mau meskipun Abang menganggap mereka pengkhianat, apakah Abang mau mengucapkan terima kasih kepada Yudas Iskariot dan iblis?
Makanya Nah, aku bilang, kan kayak gitu karena rencana mereka terjadilah penebusan dosa abang. jadi karya penyelamatan itu bukan karya iblis. Nah, karya Allah. Artinya, kalau kita berpikir karena penyalipan itu karya penebusan dosa, seolah-olah tanpa iblis yang dipengaruhi Judas Iskariot, seolah-olah penyalipan nggak terjadi. Itu belum, tidak bisa karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau Dia berencana, nah apapun bisa terjadi. Bukan harus dengan berkhianat, bukan. Waduh. Di mana itu? Nih. Abang ya. Abang, saya mau tunjukkan satu ayat kitab Anda ya. Boleh? Boleh. Nih. Nih, Bang. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Nah, anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis telah membisikkan rencana. Gimana Bang? Iya betul itu. Artinya kalau iblis itu kan perbuatannya kejahatan. Hah? Perbuatannya kejahatan. Perbuatan iblis hanyalah kejahatan. Kejahatan. Tapi gara-gara kejahatan iblis dosa Anda tertebus. Gimana ceritanya? Saya heran loh. Karena kejahatan iblis dosa Anda jadi ditebus gitu loh. Heran saya. Step by stepnya kan kayak gitu. Itu karena kita memakai rancangan kita tolak ukurnya. Sama dengan gini, ku bikin dulu ilustrasi ya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Nah, kan sebenarnya kalau Tuhan ingin tidak manusia jatuh ke dalam dosa, seharusnya kan Dia Maha Kuasa, ngapain dilarang aja iblis masuk ke sana supaya tidak menggoda, mempengaruhi manusia. Tetapi karena manusia sudah diberikan akal pikiran, Tuhan memberi kehendak bebas menentukan pilihan. Waduh. Artinya kalaupun tidak dibisikkan iblis kepada Judas Iskariot, penyalipan tetap bisa terlaksana. Oke. Jadi bagi Anda, apakah Anda mau berterima kasih kepada Yudas dan iblis? Ayo Bang, saya mau tahu deh. Karena kalau kita pengikut Tuhan, maka musuh kita adalah iblis. Jadi apapun yang dilakukan iblis, kita tidak mengucapkan terima kasih. Tidak mengucapkan terima kasih. Iya. Waduh. Standar ganda jadinya Bang. Ya, di satu sisi Anda mengiyakan penebusan dosa yang awalnya oleh bisikan iblis. Di satu sisi Anda tidak mengakui. Berdiri di dua kaki kayak gitu kayak gimana Bang? Kalau saya ikuti pola pikir Pak Ustadz, berarti saya menyangkal kemahakuasaan Allah. Dia Maha Kuasa. Kan gitu jalan ceritanya, awal-awal kejadiannya. Gitu sampai terjadinya penyalipannya. Betul nggak? Iya, makanya segala perbuatan Judas Iskariot atau iblis itu adalah kejahatan, bukan pahlawan. Tetapi Tuhan atau Yesus itu mau diperlakukan seperti itu walaupun Dia mengetahuinya,
demi untuk menanggung upah dosa manusia itu. Kutuk itu ditanggungnya, dipikulnya, supaya manusia memperoleh keselamatan itu. Waduh. Itu menurut ajaran. Puyeng saya bang ya. Ini yang bener kayak gimana sih, penyalipan ini dari Tuhan atau dari rencana iblis atau kayak gimana sih? Bingung, serius bang, saya serius bingung sama Anda. Penyalipan ini dari rencana Tuhan atau rencana iblis sih? Heran saya. Jadi penyalipan ini, karya penyelamatan ini adalah rencana Tuhan. Kalau penyalipan ini, yang penyalipan tadi yang Ustadz tunjukin itulah rencana iblis. Bedanya? Nah, jadi maksud saya, Tuhan sudah berencana mau menyelamatkan manusia. Jadi dengan cara, bukan harus dengan cara iblis tadi, bisa dilakukan Tuhan sebenarnya. Tapi iblis tidak mau manusia itu diselamatkan, makanya dilakukanlah penyalipan seperti penjahat kan gitu. Abang tahu nggak rencana iblis itu kayak gimana sih sebenarnya? Itu tadi berkhianat untuk menjual dia. Saya bingung loh sama iblis ini. Iblis ini berencana menebus dosa manusia atau berencana apa gitu loh? Kok bisa-bisanya iblis ini ya merencanakan menebus dosa di tiang salib gitu loh? Dengan cara apa? Menjalankan Yudas. Nah, jadi jangan kita samakan karya penebusan dengan rencana iblis itu untuk menyalibkan Yesus. Beda. Susah saya ngerti bang. Iya. Soalnya jawaban Kristen beda-beda tentang masalah ini. Serius. Jadi gini, manusia kan dikuasai oleh dosa. Jadi teruslah berbuat dosa, maka upah dosa adalah maut dalam kitab Roma ya. Roma 10 ayat 11. Jadi Tuhan tidak mau manusia itu binasa, karena seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya adalah manusia, karena diberikan akal budi pikiran. Maka Tuhan berinisiatif, berencana untuk menyelamatkan manusia itu dari kebinasaannya, supaya manusia bisa memperoleh keselamatan. Itulah dia firman-Nya itu menjelma menjadi manusia, 1 Yohanes ayat 14. Nah, maka itulah Tuhan Yesus. Ya, saya enggak mempermasalahkan tujuannya untuk apa, kan kayak gitu. Ya, yang saya permasalahkan ini kok awal rencananya itu kok dari iblis membisiki Yudas gitu. Nih, ada juga gini, Bang. Ya, nih tapi saya bilang enggak, gue mau bukan internet dulu. Dia menekan kemudian jadi misi. Baju. Spend di day. Mana spend di bote. Orang ada pakai. Sebentar ya. Nih, Bang. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Kan kayak gitu. Iya. Ini pinter kali iblis ini.
Jadi sebenarnya iblis itu adalah sebuah yang tertulis di kitab suci, dia mengetahui karena iblis bukan ciptaan Tuhan, tapi iblis berasal dari ciptaan Tuhan. Dia awalnya dari malaikat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan. Makanya dia sangat pintar. Lalu kenapa iblis maunya terjadi penebusan dosa di tiang salib? Kenapa coba alasannya? Maksud iblis bukan untuk penebusan dosa. Maksud iblis supaya dia disalibkan seperti penjahat. Jadi hukuman pada zaman orang Yahudi pada zaman itu, kalau orang melakukan kejahatan harus disalibkan sampai mati. Waduh. Disalibkan ada di kiri kanan penjahat, dua penjahat. Kalau ada videonya pernah kita tonton. Bang Sandi ya, Kak, silakan kalau Bang Sandi mau naik ya. Itulah ya Pak ya, saya heran aja sih statusnya kayak gimana dalam Kristen. Apakah Yudas Iskariot ini pahlawan ya karena dibisiki iblis atau pengkhianat gitu? Karena gara-gara Yudas berkhianat terjadi penyalipan dan penebusan dosa di tiang salib gitu. Andai Yudas itu tidak berkhianat, tidak dibisiki iblis, maka tidak terjadi juga penyalipan, kan gitu. Itulah logika berpikir manusia. Kan ku bilang tadi, kalau Tuhan itu maha kuasa, apapun kalau udah direncanakan bisa, karena dia mencipta dari yang tidak ada sama sekali jadi ada. Dia ajaib. Dan hanya Tuhanlah bisa suka-suka di muka bumi ini karena dia pencipta, dia pemilik alam semesta beserta segala isinya. Aduh, ya udah kalau gitu Bang, saya terima kasih atas jawabannya ya. Bang, saya mau izin ke belakang dulu ya, ke kamar kecil sebentar ya. Kalau Anda mau turun silahkan ya. Saya udah dapat jawabannya. Teman-teman tunggu sebentar ya, yang di YouTube ataupun yang di TokTok ya. Oke. Aduh. Sorry teman-teman ya. Manusiawi ya. Aduh, ke kamar kecil. Oke, kita akan naikkan kawan kita yang Kristen lagi ya. Selanjutnya.
basah. Iya. Kok basah katanya. Iya, saya baru terjun dari kolam gitu. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Apa ini? Wudhu lagi ya, Tat ya. Ya mau kayak gimana? Kan kita habis gini ya, habis buang air kecil itu, teman-teman, wudhu itu batal. Makanya wudhu lagi lah, ya. Nanti kan kalau kita ngucapin Al-Quran kayak gimana? Terus kalau kita mau ibadah yang lain seperti apa? Masa nggak pakai wudhu? Kan gitu. Oke, selamat malam. Selamat malam. Gak jelas ini. Aduh. Sabar. Iya, belum mandi, saya nyebur ke kolam tadi. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Banyak berhala. Banyak berhala. Aduh. Samuel Pardede. Halo, selamat malam. Selamat malam. Banyak kali berhala malam ini, teman-teman. Kacau kali. Kenapa sih banyak kali berhala malam ini? Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya. Ada. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang, ada yang mau disampaikan? Enggak Bang, mau ikut debat aja Bang. Oh, kalau ikut debat ya silahkan Abang cari komen lain gitu. Karena saya solo fighter, 1 lawan 1, biar nggak ada framing, oke? Enggak Bang, aku penonton aja Bang. Iya, baik. Kalau gitu saya izin turunkan dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nonton di bawah aja, nggak usah di atas. Sabar. Sabar ya teman-teman. Aduh. Apa ini banyak berhala malam ini? Aduh. Masuk server mana sih saya ini? Kok banyak berhalanya? Tok ini kagak bener ini.
Halo, selamat malam. Malam Ustadz. Malam. Silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Izin Tat, saya Muslim Tat. Mau ini aja, mau saran gitu. Iya, itu masalah Yesus. Itu kan dia mati di kayu salib ya. Di kayu salib apa di kayu jemuran Tat? Salib kan sih. Iya, di kayu salib lah. Kayu jemuran ya. Kan dia mati, iya. Ustadz ya, mati 3 hari. Terus hidup lagi kan selama 3 malam. Berarti kalau manusia mati hidup lagi berarti kan zombie ya Pak Ustadz ya? Zombie. Iya, zombie ya. Nah, pertanyaan lagi, Ustadz ngaceng nggak? Yesus ngaceng nggak tuh Pak Ustadz? Nggak tahu sih. Kawin tuh ngaceng nggak dia tuh? Nggak tahu sih ya. Homo ya? Aduh, ngeri banget sih abang. Jangan gitu juga kali bang. Yesus kan nggak kawin, homo ya? Jangan gitu juga kali bang. Udahlah. Oke, ada lagi bang. Biar kawan Kristen naik gitu. Enggak, pesannya mungkin LGBT kali ya. Aduh. Oke. Ada lagi? Oke, Pak Ustadz. Lanjut Pak Ustadz. Lanjutkan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan juga gitu ya. Seram banget gitu. Ngaceng nggak? Yesus. Aduh, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Quran surah Al-An'am ayat 108 ya. Kita punya batasan teman-teman dalam diskusi. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Ya, janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan gitu. Ya. Jadi ya yang wajar-wajar aja gitu ya. Cari yang bening, posting ulang kagak. Mana mau nyangkut yang beningnya kalau kagak diposting ulang oleh kalian. Nah. Halo, selamat malam. Halo, malam Pak Ustadz. Malam Bang. Mau tanya Pak. Anda Islam Kristen Bang? Open cam dulu. Katolik Bang. Nah, silakan dibuka dulu kameranya Bang. Nah, thank you. Judul keramat ini, kata yang di YouTube judul keramat ini. Aduh. Oke, Bang, Abang mau bertanya atau mau ditanya silahkan. Mau tanya Pak Ustadz. Iya. Tanya apa tuh Bang? Silahkan ditanya. Kenapa ini Tuhan agama Islam berdoanya pakai bahasa Arab? Baik. Kenapa umat Islam berdoanya pakai bahasa Arab? Ya. Bang, sebenarnya berdoa itu ya Bang ya, di tempat kita bisa, dalam Islam itu bisa pakai bahasa sendiri-sendiri bisa. Boleh gitu. Ya. Tapi kenapa memakai bahasa Arab itu lebih afdol atau lebih utama? Karena cintailah bahasa Arab karena 3. 1. Al-Quran kami berbahasa Arab. 2. Nabi kami berbangsa Arab. Yang 3 ya, yang 3 penduduk surga bahasanya bahasa Arab. Tuh. Jelas? Jelas Bang. Nah, turun sendiri. Iya. Boleh ya pakai bahasa Indonesia, ya boleh, silahkan kan kayak gitu ya. Tapi lebih afdolnya pakai bahasa Arab. Siapa yang larang pakai bahasa Indonesia? Oke, kita naikin lagi kawan kita yang Kristen.
Halo. Saya bukan Kristen, saya Muslim loh ya. Oh iya. Saya Nasrullah, Muslim ini bukan Kristen ini. Maaf, saya nggak bisa buka cam saya. Oke bang, saya turunkan dulu ya. Makanya yang Muslim nggak usah ikutan naik ya. Mau sampai jam berapa malam ini kawan-kawan?